nggak selalu mulus ya. Apalagi kalau kita ingin berprestasi. Pasti butuh perjuangan. Kuncinya adalah kita harus punya niat, punya dorongan, dan motivasi. Nanti motivasi ini akan ngasih kamu regulasi diri, alias mengendalikan diri untuk melakukan sesuatu. Ngatur pikiran, ngatur emosi, bahkan godaan. Sebenarnya seberapa penting sih motivasi untuk kelangsungan hidup, bisnis, atau cita-cita? Semua orang pasti membutuhkan suntikan mental dan energi dari dalam dirinya. Ini diperlukan supaya kita bisa bertahan hidup, yang mana kehidupan ini penuh dengan jurang, tantangan, dan kegagalan. Tapi jangan menyerah karena hidup memberikan kita apa yang kita inginkan. Apapun itu, jika kita bisa bertahan dan tetap berusaha. Apa ada gunanya motivasi? Kalian pasti tahu betapa pentingnya, dan semua punya alasan sendiri untuk berjuang menggapai apa yang mereka impikan. Fillmore H. Stanford mengemukakan definisi tentang motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk menuju manusia ke arah tujuan tertentu. Jadi memang benar, motivasi ini adalah kunci ya. Mau ngevlog, mau belajar, bahkan bangun tidur pun perlu motivasi. Tapi motivasi itu kan beragam ya. Misalnya, ngevlog saja ada yang tujuannya pingin terkenal. Ada juga yang tujuannya pingin kaya. Bahkan ada juga hanya ingin membuat karya. Nah, dari banyak motivasi ini, efeknya sama nggak sih buat otak? Terus, motivasi kayak apa yang bisa membuat kita memiliki performa dalam belajar? Di video ini kita akan membahas beragam regulasi diri atau tingkatan motivasi. Biar kita tahu kita berada di level berapa sekarang. Apa sih yang memotivasi kita untuk belajar? Sebelum lanjut, jangan lupa kalian follow medsos Semandua Padalarang, like dan subscribe TV Semawa TV channel yang dimiliki oleh Semandua Padalarang, dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru yang pasti akan memberikan inspirasi buat kalian. Beberapa dari kita mungkin bahkan sering tidak memakai helm ketika memakai motor, mau pergi ke sekolah ataupun pergi kemana saja. Karena kita merasa aman, tidak ada polisi di jalan. Tapi kalau kita yakin bahwa di jalan ada polisi, pasti kita tidak berani untuk tidak menggunakan helm. Jadi kalau kita lihat dari cerita ini, motivasinya takut karena polisi atau takut kena denda. Sebaliknya, kita melakukan sesuatu karena pengen hadiah. Misalnya, kalau kita dapat nilai 100 atau ranking pertama, kita akan diberikan HP baru. Mungkin kamu jadi semangat belajar karena kalau mendapatkan nilai 100 atau dapat ranking pertama, kamu akan mendapatkan HP baru. Dua motivasi ini, kedua-duanya datang dari luar. Karena tidak datang dari atas keinginan diri kita sendiri atau dengan senang hati kita melakukannya, tetapi atas dasar dorongan dari pihak luar atau sering kita sebut dengan motivasi ekstrinsik. Kelihatannya efektif ya. Pasti semua orang akan mau melaksanakan jika diiming-imingi oleh hadiah atau ditakut-takuti. Tetapi untuk mencapai performa belajar yang baik, seseorang harus memiliki motivasi dengan kualitas tinggi tanpa ada dorongan atau paksaan dari pihak manapun. Semuanya harus berdasarkan keinginan sendiri untuk melakukannya, termasuk khususnya untuk kalian yang saat ini masih berstatus sebagai pelajar. Ya, kalau belajar
memang kamu suka belajar. Karena belajar itu seru. Nah, kesadaran ini bisa saja benar-benar 100%, 90%, 50%, 30%, bahkan 0%. Jadi, jika kita bikin level-levelan, kita akan punya level-level motivasi ini. Yang pertama level 0, atau bisa juga kita sebut A motivasi. Pada level ini, sekalipun kita ditakut-takuti, bahkan akan diberikan hadiah, tetap aja kita tidak mau belajar. Yang kedua level 1, motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Pada level ini, kita akan melakukan sesuatu atau kita akan belajar jika kita diiming-imingi atau ditakut-takuti. Baru kita melaksanakan belajar. Pada level ini benar-benar apa yang kita laksanakan dipengaruhi oleh faktor dari luar. Belum ada kesadaran dari dalam diri kita untuk melaksanakan belajar untuk mencapai kesadaran dengan performa yang sangat tinggi. Yang ketiga, level 2. Pada level ini kita sudah mulai ada rasa keinginan untuk belajar, tetapi memang masih didominasi oleh faktor dari luar. Di sini sudah mulai ada rasa ego yang kita miliki. Ada faktor karena diiming-imingi, karena rasa takut, rasa malu oleh ortu, oleh teman, jika kita tidak belajar atau mendapatkan nilai yang kecil. Di level ini juga kita sudah memiliki regulasi diri, tetapi kapasitasnya masih kecil. Tuntutan dari menginginkan hadiah atau rasa takut itu sudah mulai berkurang. Di sini lebih besar karena rasa ego. Kita malu kalau kita tidak melakukan atau tidak belajar dengan baik pada ortu atau teman-temannya. Di level ini udah mulai ada faktor internal, tetapi ujung-ujungnya tetap aja atas dorongan atau dari faktor eksternal. Pada level 2 ini cenderung kita sering merasakan rasa cemas, takut kalau gagal, merasa bersalah kalau kita tidak melaksanakan sesuatu. Nah, jika kamu merasakan ini, berarti kamu masih berada di level 2. Yang keempat, level 3. Pada level 3 ini, regulasi diri kita sudah mulai meningkat. Pada level ini, hadiah atau rasa takut bukan lagi hal yang sangat penting. Di level ini kesadaran diri kita sudah mulai meningkat. Kita merasa kalau hadiah atau hukumannya itu yang penting buat diri kita sendiri. Bukan sekedar untuk melindungi harga diri kita. Kalau kamu merasa mendapat nilai bagus itu penting, bukan hanya sekedar ingin nyenengin orang tua. Di sini kamu merasa kalau belajar itu memang sesuatu kegiatan yang sangat positif. Bukan hanya karena rasa bersalah atau malu karena tidak belajar. Yang kelima, level 4. Pada level ini kesadaran dirinya sudah penuh, tetapi masih ada unsur faktor dari luar. Kamu mulai paham bahwa kamu harus belajar. Karena itu memang sejalan dengan cita-cita kamu. Belajar tuh bukan hanya sekedar kegiatan yang positif, tapi udah jadi suatu keharusan. Walau mungkin di tahap ini atau di level ini kamu belum merasakan bagaimana nikmatnya belajar. Jadi di level ini, regulasi diri kamu sudah benar-benar adalah faktor internal, bukan dari faktor luar lagi. Biarpun bosen, kamu tetap belajar juga, tetap dijalanin. Level 3 tadi, jika kamu males, ya kamu nggak belajar. Tetapi di level 4 ini, kamu sudah mulai disiplin. Kita lanjutkan ke level selanjutnya, yaitu level 5. Di level ini sering disebut dengan level otonomi. Ini level tertinggi karena motivasinya sudah benar-benar berasal dari dalam diri kita. Di sini kamu sudah mulai menikmati nikmatnya belajar.
Kita semua pasti berkeinginan untuk berada di level 5 ini. Tetapi bagaimana sih caranya? Ya kuncinya kita harus berkomitmen, berusaha, berdisiplin, sehingga kita bisa sampai ke level 5 ini. Tentunya sulit, tetapi jika kita disiplin pasti kita semua bisa mencapai level ini ya. Sekian dulu kita berbicara membahas tentang regulasi diri atau tentang level-level motivasi yang mudah-mudahan saya berharap ada manfaatnya yang bisa kita ambil dari apa yang sudah saya sampaikan di sini. Mari kita sama-sama untuk senantiasa berusaha meningkatkan motivasi dan regulasi diri kita sendiri supaya kita bisa berhasil mencapai mencapai semua cita-cita yang kita inginkan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dengan bahasan dan topik yang berbeda. Tetap semangat. Jangan lupa untuk senantiasa like, share, komen, subscribe bagi yang belum subscribe di Semawa TV channel ini, dan aktifkan loncengnya sehingga kalian tidak akan ketinggalan tentang video-video yang tentunya sangat menarik untuk disimak. Banyak pesan yang akan kalian ambil, apalagi berkaitan dengan program Morning Motivation yang kita launchingkan di SMA Negeri 2 Padalarang ini. Tentunya sangat memberikan inspirasi dari para pembicara yang bisa kalian dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semoga kita sehat selalu.